dari kedua tim ini terlalu cukup cerah, terlalu cukup cepat, dan juga terlalu cukup deras, tapi belum mengenai badan-badan dari masing-masing lawan. Okta, TZ, gue nggak tahu TZ-nya itu apa yang dimaksud. Tapi badan dari seorang Genfos terlihat dengan cukup jelas, 34 HP. Terserap dan ada follow up dari sebuah Rosemary. Granat, sebuah Rosemary, seorang Rosemary, dan satu buah granat belum mampu menumbangkan dari seorang Genfos, digocek begitu saja, dan Genfos pun sulit untuk menahan gempuran dari 3 pemain sekaligus dari tim Alter Ego. Tapi masih ada satu pemain dari seorang Lapar, bisakah diambil oleh, Yuhaimen maksud gua, yang digocek oleh 3 pemain dari Alter Ego. Sandwich soalnya harus dirasakan, tapi Okta tumbang, ada 2-1 yang join dan front shoot-nya bisa mendapatkan 1. Tapi backup dari Alter Ego begitu cepat, tadi 2 tumbang namun masih bisa diselamatkan. Entah dari bagian mana tadi 2-1 NFT join dan bisa mendapatkan sebuah knockdown karena Alter Ego. Tapi Alter Ego masih bisa. Mereka selalu berubah di setiap seasonnya gitu loh. Iya. Maksudnya mereka dari tim mediocre, tim papan bawah, tapi tidak mau berlama-lama seperti itu. Melakukan perubahan yang signifikan dari player ke playernya, tapi tidak untuk seorang Boboho. Terkena satu buah kangan granat yang cukup matang. Casper berani sekali dia berada di tengah-tengah di antara pemain Morp X. Betul, ada Cleon tadi yang bisa mendapatkan seorang Casper. Tapi sepertinya Casper masih cukup percaya diri. Dan pede serta yakin dengan backup dari teman-temannya. Nggak ada yang berani nge-pick menuju ke arah Casper. Hanya bermain utility saja, 2 granat bahkan dilemparkan dan berhasil memulangkan Excel menuju ke arah lobby. Masih ada 3 player dari arah tim ARF sejauh ini. Dan Morp harus bergerak karena mereka termakan oleh Blue Zone yang keempat. Lumayan menyakitkan DPS-nya, tapi tiba-tiba ARF mendapatkan tamu yang tidak mereka inginkan. Tembakan datang dari Misery tadi. Yes, dari seorang Casper pun juga sedikit menjauh, disengage, tapi mereka masuk ke kandang dari seorang Pygmy. Dan juga satu tim Persija Evo di sebelah kanannya agak sedikit struggle. Apa yang mereka lakukan? Mau see how to play di stage 5. Tapi ini posisi yang menurut gue nggak bagus juga sih. Buat tim ARF, karena kelihatan jelas banget sama PJEV, sama Pygmy. Kontrol yang sangat-sangat enak dari 2 tim ini untuk membungkam pergerakan dari tim ARF. Dan ingat, di belakang mereka masih belum clear karena masih ada MRPX. Yes, dari Misery tadi menggunakan senjata SLR, itu senjata yang sangat amat sulit digunakan. Tapi mampu tadi menumbangkan pemain dari ARF, menyisakan Casper seorang diri saja. Ada sisi lain di sisi atas, Cleon masih berputar-putar meliuk-liuk juga. Banyak suara tembakan dari depan mata dia, ada suara tembakan dari Pygmy, PJV juga. Dan sedikit terlambat nampaknya aset yang dikeluarkan, tapi it's okay, no problem. Kita harus masih berlanjut lagi dengan 50 orang yang tersisa di stage 4 ini. Iya, nggak apa-apa, yang penting keluar. Diraba-raba lah nantinya oleh pemain Dominatus, tapi dari 21 NFT mereka sedikit menahan dari mana tapi itu? di area kejauhan dari stick. Oh bukan, enggak, Rosemary. Gue bingung, itu Glue masa nembak? Glue nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada friendly fire di PUBG Mobile guys. Dan tembakannya datang juga dari arah 21. NFT Flippy masih ngotot untuk mendapatkan pemain dari Glue. Intip ke arah bawah, sebuah confirm elimination berhasil diamankan oleh 21 NFT. Gue nggak yakin sih kalau friendly fire juga nggak bakal seiseng itu sih, Yok. Woi. Woi, denger gua. Mundur. Terus ditembakin temennya, tapi enggak untuk Flippy. Dia maju terus, tarik mundur diri juga. Please 21 NFT, jangan terlalu terburu-buru. Di seberang lo ada MVP dari PMSL, ada MVP juga dari PMP Spring kemarin. Dan Flippy pun masih memaksakan diri dari satu bagi Stickly. Dan selesai, Glue mesti terus menambah lagi daya gedornya. Dan ini benar aja dimanfaatkan oleh Rosemary. Terlalu offset, terlalu bernafsu, dan Alter Ego masuk di waktu yang tepat, Yogi. Betul, mereka bahkan bisa mendapatkan informasi dari 2 tim. Dominatus juga berhasil terkontrol dari arah bagian bawah. Alter Ego mengirimkan 2 anggota mereka ke depan, sementara beberapa pemain mereka masih tertinggal di bagian belakang. Tiba-tiba Okta ditinggal dan dia ter-takedown. Membuat dari arah Alter Ego harus kembali lagi menyelamatkan Okta. Yes. Dan dari area lain, dari Kagendra pun memaksakan zoning out untuk tim MRPX. Dan di area lain 21 NFT pun juga memaksakan diri untuk mendapatkan 21 NFT. Tidak ada ketakutan sama sekali untuk melawan dari Alter Ego. Dan ya, Jaws jatuh lagi dan lagi. Fake di sisi bawah, agak sulit naik. Dominatus, at least 1 point bisa didapetin, entah itu ke arah Dewa United ataupun ke arah 21 NFT. Snowa, Onyx, gimana caranya, problem solvingnya, lo bisa lewatin kesulitan di bawah ini. Dan 21 NFT pun mereka akhirnya sedikit menarik mundur karena tahu nggak cuma Alter Ego. Dewa United pun sedang menyantap diri mereka di sana. Betul, entry-nya betul-betul repot banget buat Dominatus. Mereka naik pun susah, sekalipun naik bakal ketemuan sama 21 NFT. Mau lewat bawah juga di lock sama Alter Ego, jadi benar-benar dilema banget untuk Dominatus saat ini. Langkah apa yang bakal mereka ambil?
Tinggal 12 tim yang tersisa kali ini, di mana circle yang semakin mengecil sudah masuk untuk stage yang kelima. Tapi di bagian lain dari arah tim Alter Ego, mereka sudah mendapatkan 5, bahkan sudah mendapatkan 7 poin elimination dan naik dengan vehicle-nya. Terlihat dengan pantauan seorang Ramones, Boychill mendapatkan 1 dan membuat Dominatus hanya menyisakan seorang Snowa. Yes, Boychill sang pemegang medali emas tanpa ada sedikit pun bermain dan ya memang dia juga cukup pantas menjadi player yang mencadangkan dirinya di sana. Tapi 21 NFT senjatanya dan Alpha juga melihat ke bagian lower ground di mana ada 21 NFT yang sudah ada di bagian bawah. Linux cukup tenang kali ini. Smoke sudah mulai di-pop up ke bagian atas, tapi Alpha tidak terpancing. Alpha benar-benar disiplin di posisinya kali ini. yes, dari Alpha ingin menghadapi 1, 2, 3. Surprise, mother father. Alpha yang tersurprise oleh Linux. Kebalik, tapi 21 NFT menggila sekali, mengkuat banget kali ini. Dari kekuatan 3 playernya, apalagi dari Boychill, terus memberikan gempuran dan juga memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Ini yang tidak tersorot dari tadi. Tim yang sudah touchdown di tengah-tengah. Akhirnya mereka pun terpantau sedang melakukan close quarter combat dari Kagendra ke arah Javos. Dan Lynx sudah memberikan HB Doi, satu pemain yang sudah terlihat pun juga dari Zuxi. Tahu dia ada suara sedang cetek. Betul. Langsung diselesaikan. Follow up-nya benar-benar cepat banget dari PJV. Mereka bisa nge-clear area mereka dengan sangat baik. Satu tim kembali lagi dipulangkan ke arah lobby dan tinggal 9 tim. Kali ini yang tersisa. MRPX akan melakukan sebuah proses revive, tapi ada granat yang dilemparkan. HFX bakal tabrak. Kelihatan lagi proses revive dan langsung dihantam 2 pemain tersebut. Dua-duanya dipulangkan ke arah lobby. Crusher second weapon bakal digunakan, tapi backup datang dari bagian belakang dan HFX berhasil meretake kontainer yang bertumpuk ini. Yes, HFX memang sang tuan rumah ini pun juga masih cukup kuat berada di atas, tapi terlalu lama membuka badan. Akhirnya dimanfaatkan dari seorang Misery yang selalu menjaga angle ke sebelah kanan. Ini perpaduan yang sangat amat luar bisa kerja sama tim, tapi dari seorang Zuxi terlalu terbuka di sebelah jendela kecil dari kompon ini. Diberikan follow up-nya juga dari pemain Pikmi, agak tersandwich dari 2 arah angle yang berbeda. Zuxi dicoba diupayakan untuk di-revive dari seorang Redface, tapi smoke-nya tidak mumpuni dan bahkan dimanfaatkan kelengahan tersebut oleh Pikmi. Maju begitu saja, mencoba memberikan penetrasi, tapi masih belum berhasil mendapatkan dari seorang Redface. Terus perlahan-lahan lagi, apakah bisa mendapatkan dengan MG3-nya Redface? Kencang sekali dan selesai. Pikmi pun nggak bisa bertahan karena Javos cukup kuat dengan 4 player yang masih bisa dibangkitkan lagi. Dan langsung digendong tadi seperti memberi contoh ke arah Pikmi. Gini loh, cara gendong di waktu yang tepat untuk melakukan proses revive. Ketika mereka menyelesaikan Pikmi, mereka memberikan contoh ke Pikmi gimana cara menyelamatkan teman dengan gendongan manja. 6 tim tersisa kali ini dan Bumi Sport sudah mendapatkan 5 poin. Tapi masing-masing di depan mata dia berbeda sekali. Javos memaksakan diri, dia coba nge-push dari seorang Redface dan Lee sebagai entry fragger ke arah Asa. Tapi Asa berhasil tadi dan gagal dengan jump shot Redface yang sangat amat manis. MG3 selalu menjadi penyelamat untuk tim Javos. Betul, tapi boom masuk di waktu yang tepat. Granat dimasak, dilemparkan langsung menuju ke arah pertahanan dari PJV. Belum selesai melakukan revive dan boom, mendobrak masuk. Satu kembali tumbang membuat PJV hanya menyisakan 1 anggota mereka di bagian belakang. 2 di area gudang sudah dibungkam oleh Bumi Sports. Kali ini hanya tinggal Zuxi yang bertahan di bagian luar di arah Blue Zone. Yes. Dari seorang Zuxi pun juga terus membegal, mencoba menutupi pergerakan dari Boom. Dia biar tidak sembrono, tapi dari Alter Ego Rosemary coba di backup dari seorang Fanatic. Tapi menurut gua agak sedikit kurang dan bener aja harus ada bala bantuan yang lain. Potato datang dan Okta yang ternyata ditugaskan untuk sebagai palang pintu dan juga penjaga dari Javos dan juga Boom di sebelah sisi mereka. Iya, tapi tembakan datang dari Linux melihat pergerakan dari Zuxi dan diamankan oleh Krafton tentunya. Dibungkam begitu saja lagi-lagi PUBG Mobile menjadi MVP untuk poin beberapa tim yang terlambat menembak orang yang ada di Blue Zone. Daybot pun dibungkam tapi DU cukup oke untuk mereka masuk di top 4 dengan hanya berdua dari tadi. Yes. Adalah kesempatan sangat amat terbuka lebar untuk tim Alter Ego. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Cara push mereka juga beda sekali dan itu dimanfaatkan dari 21 NFT. Linux perlahan namun pasti poin elimination yang mereka dapatkan kuat sekali. Bagaimana trigger disiplin yang terjaga dan boom pon beat. Ternyata bisa terbuka angle-nya. Oh, dia beda sendiri penempatan dibandingkan 3 rekannya yang lain. Betul, dan sebenarnya posisi dari DU terbantu karena 21 bisa mengcover ketika AI pengen naik. Boom juga bisa mengcover ketika pengen naik, tapi Boom punya angle menuju ke arah Nux dan Nux sekarang kembali lagi memaksakan diri dia untuk mundur ke bagian belakang. Bisa bertahankah dia sampai di top 3? Tapi Acul membackstep pergerakan dari 21 NFT. Dipanggil lagi sama teman-temannya buat mundur ke bagian belakang dan sebuah vehicle terdengar bunyinya Nux dilindas dengan sangat sadis. Puas di peringkat keempat
4 untuk Dewa United. Tapi setuju sih sama lo sih, Nux benar-benar tertutup dari 21 NFT karena memang angle-nya nggak bisa karena Nux. Yap. Dan angle-angle di bawah dari Alter Ego pun juga terbantu oleh 21 NFT tapi tidak untuk Acul. Mereka tahu, dia tahu harus nambahin ke arah mana. Satu buah bom, please Acul. 1, 2, 3. Wing! Duar! Bebek. Buy one, Selesai. get two 21 sih. NFT. Buy one get one, bukan buy one get two. Dan ini dia, winner chicken dinner untuk Boom Esports di game yang kelima. Walaupun